dengan apa yang saya sampaikan dalam setiap misa sejak kemarin sore hingga nanti malam, renungan khusus mengenai persiapan masa Prapaskah kita, menyambut Prapaskah kita, sampai nanti waktunya kita merayakan Pekan Suci dan Hari Raya Paskah. Saya memberi judul Belas Kasih Allah Memelihara Hidup Kita dan Seluruh Alam Semesta. Kalau kita mendengarkan bacaan-bacaan hari ini, khususnya Injil, nampak sekali makna belas kasih yang disampaikan ketika Tuhan Yesus berkata, "Karena begitu besar mengasihi dunia ini, sehingga Allah mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Begitu pula dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus menulis surat pada umat di Efesus, "Sebab berkat kasih karunia kamu diselamatkan." Jadi kita diselamatkan, kita hidup melulu karena belas kasih Tuhan, belas kasih Allah. Itu juga berangkat dari moto tahbisan Uskup Monsinyur Fransiskus Nipa yang menjadi Uskup Agung Coadjutor kita di sini, Misericordiam Volo, yang ku kehendaki ialah belas kasih. Ini alasan temanya saya pilih, belas kasih memelihara hidup kita. Sekarang mari kita masuk, kita dalami. Ada dua istilah Ibrani di dalam kitab suci, yaitu yang mengungkapkan belas kasih, yaitu kata hesed dan rahamim. Rahamim itu menjadi bahasa Indonesia rahim. Rahim dari setiap perempuan itu rahim, rahamim, rehem bahasa Ibraninya. Pertama kita dalami dulu kata hesed. Kata hesed bahasa Ibrani dalam kitab suci itu diterjemahkan dalam kitab suci kita dengan macam-macam istilah: kasih setia, belas kasih, kemurahan hati, kebaikan. Paulus misalnya menulis hakikat diri Allah yang adalah hesed, yaitu jika kita tidak setia, Allah tetap setia karena Ia tidak dapat menyangkal dirinya. Jadi hakikat diri Allah, identitas diri Allah itu ya belas kasih. Kalau ada orang, dia itu siapa? Oh, dia itu bapak guru, dia itu bapak dosen, dia itu insinyur, dia itu arsitek, dia itu wira swasta, dia itu ahli IT, dia itu ahli ini, pakar ini. Itu identitas orang. Nah, kalau kita tanya Allah itu identitasnya apa? Dia itu belas kasih. Jadi Allah itu punya identitas namanya belas kasih. Nah, hesed ini mengungkapkan intisari belas kasih atau kerahiman Allah yang penuh kesetiaan. Sekali Allah mengasihi, sekali Allah itu mencintai, Dia tidak bisa mencabut kasihnya. Walaupun bangsa Israel dalam perjanjian lama berkali-kali jatuh, menyembah berhala, berkali-kali berdosa, Allah tetap mengasihi mereka. Jadi kita itu punya Tuhan Allah yang bisanya cuma mengasihi, tidak bisa mengkhianati untuk tidak setia, tidak bisa. Sekali Tuhan mengasihi, Ia akan tetap mengasihi umatnya dengan kesetiaan yang selama-lamanya. Itu saya istilahkan seperti matahari. Coba Ibu Bapak sekarang ini mendung ya. Mendung ini mungkin juga bagus untuk renungan saya. Mendung ini kita nggak bisa melihat matahari kan, benar ya, nggak bisa melihat matahari. Tapi kita bisa melihat di luar itu, kalau ini kan ada lampunya ya. Kalau di luar itu tetap bisa melihat, karena apa? Ya karena mataharinya tidak terlihat, tapi kehadirannya ngefek. Ngefeknya apa? Ya kita bisa melihat
semua hal yang ada di luar itu tadi ketika saudara-saudari ke sini itu kan juga karena dituntun oleh terang yang berasal dari matahari entah dari mana. Nah, matahari itu seperti Allah yang setia, yang matahari kan selalu terbit dari timur. Tidak ada matahari itu kreatif variasi, tak kadang-kadang tak terbit dari barat atau dari selatan atau dari atas atau dari bawah, enggak ada. Kecuali matahari yang jualan baju itu ya, itu ada di mana-mana. Enggak, matahari yang bersinar itu. Atau seperti air laut. Saya itu kalau saudara-saudari ke pantai lihat deburan ombak, kita orang yang suka puisi kan, batu karang itu loh, kokoh kuat, tapi tetap akhirnya hancur, akhirnya bisa runtuh karena ketekunan gelombang air laut itu. Kita puji-puji gelombang itu. Lalu gelombang itu juga ketika dipuji juga diem aja. Begitu kita pulang, gelombang itu diem enggak? Ya terus saja. Dia itu mau ada orang datang, mau ada orang muji, mau ada orang ngapa-ngapain, dia terus saja gitu. Kesetiaan itu seperti itu. Enggak ambil pusing dengan partnernya. Mau dia tidak setia saya tetap setia. Itu hesed Allah. Kalau kita kan susah toh. Kalau aku setia kepadamu, kalau kamu juga setia. Kalau kita cinta itu kan modelnya kan cinta karena kamu cantik, karena kamu kaya, karena kamu ini, aku semakin cinta kamu deh. Padahal cinta yang bagus Kristiani itu meskipun kamu jelek, aku tetap mencintai kamu. Meskipun kamu sakit, aku tetap mencintai. Meskipun kamu enggak setia sama aku tetap mencintai. Kata meskipun itu sebenarnya yang paling bagus. Cinta karena meskipun, bukan karena tidak cinta karena. Kita kan biasanya karena. Yang Kristiani, yang hesed itu meskipun kamu berdosa, meskipun kamu tidak setia, tetap aku kasih. Itu Allah. Kemudian kata rahamim. Rahamim itu adalah kasih sayang yang mendalam dan ada aspek kelembutan. Dalam teologi itu sering dikatakan kalau hesed itu lebih maskulin, maka rahamim jelas lebih feminin. Kata rahim seperti kita terutama ibu-ibu perempuan itu punya, itu memang kelembutan yang tekanannya. Sabda Allah begini, kita kenal di kitab Yesaya. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Kan tidak mungkin toh seorang ibu melupakan anaknya. Tapi kalau itu terjadi, aku tidak akan melupakan engkau. Itu menggunakan kata rahim. Rahamim. Kata rahamim menunjuk belas kasih Allah yang merupakan kasih yang mencakup kebaikan, kelembutan, kesabaran. Coba saudara-saudari, terutama ibu-ibu pasti tahu fungsi peran rahim. Ada banyak ya. Rahim itu kan untuk kalau ada janin, dia langsung melindungi, merawat, membesarkan, memberi kehangatan, memberi nutrisi. Jadi kalau ibunya itu makan durian setiap hari, maka nanti lahir-lahir langsung kolesterol itu anaknya itu. Karena tergantung dari ibunya kan. Nah, rahim juga mengikuti perkembangan janin atau bayinya itu. Dia besar, ikut besar, kurusan juga ya kecilan. Tapi yang istimewa, rahim itu tidak pernah ambil pusing. Jadi pusingnya enggak pernah diambil. Apapun kondisi bayi, mau rambut bayinya itu keriting kek, lurus kek, sampai nyocok-nyocok, mau rambut bayinya itu putih kek, atau bahkan langsung semiran kek, ya. Mau kulitnya hitam, belang, putih, enggak ambil pusing. Bahkan, mohon maaf, seandainya janin itu hasil hubungan yang enggak benar pun,
Rahim tidak pernah mempersoalkan, begitu ada kehidupan langsung dihidupi. Itulah makna kerahiman Allah. Kalau kita merayakan kerahiman ilahi, itu mohon direnungkan kata rahim itu konkret sekali itu. Dalam arti itu rahim, kehebatan rahim itu seperti itu. Hanya bisa menyayangi dengan kelembutan. Nah, belas kasih Allah itu juga menggerakkan orang untuk bersolider, untuk berbela rasa dengan sesamanya, bahkan alam lingkungan. Kardinal Vincent Nichols dari Inggris pernah berkata begini, hanya seseorang yang telah mengalami belas kasih Allah, yang telah dibelai oleh kelembutan belas kasih Allah, akan bahagia dan nyaman dengan Allah, bahkan dalam hidupnya. Sebab apapun yang terjadi pada diriku, Allah pasti akan selalu mengasihi aku. Sejelek apapun aku, sesalah apapun, sedosa apapun aku, Allah tetap memeluk aku, tetap merahimi aku. Jadi ada rasa damai yang besar. Nah, dalam bahasa Latin, jadi saya memperkenalkan semua istilah belas kasih, tadi dalam bahasa Ibrani Hesed Rahamim, sekarang bahasa Latin misericordia. Misericordia itu dari kata miseri, artinya derita orang, cor itu hati. Hati yang ikut menderita pada orang lain. Jadi orang lain yang menderita, saya ikut berbela rasa. Maka kalau Bapak Ibu saudara-saudari itu suka menolong orang lain, ada orang yang sakit kita kunjungi, ada orang minta-minta kita kasih, ada orang tua ngusung koper atau ngusung apa terlalu berat karena yang lebih muda kita bantu dia, itu semua adalah misericordia. Ikut merasakan derita orang, bukan hanya ikut kasihan ya, tapi kita nggak ngapa-ngapa. Dari mobil kita lihat ada orang minta-minta kasihan ya, tapi nggak ngapa-ngapa. Bukan itu. Misericordia itu istilah Paus Fransiskus bukan hanya merasa kasihan, tapi turun terlibat langsung membantu orang dengan tindakan. Itu misericordia. Lalu ada dua istilah bahasa Inggris yang kita kenal, mercy, ya, belas kasih, mercy, dan compassion. Mercy itu mengungkapkan belas kasih yang berciri ilahi dari Allah, tapi compassion itu belas kasih juga yang kita miliki karena kita solider pada sesama kita yang menderita. Nah, tema APP kita adalah mengembangkan ekonomi ekologis. Uskup Agung Makassar Monsinyur John Liku menulis surat gembala dan di sana dia menulis apa yang perlu dikembangkan selama APP ini. Menjauhi mentalitas hedonis, konsumeris, eksploitasi alam, membuang sampah sembarangan, buang limbah, itu mesti kita hindari. Sebaliknya mari memilih barang yang dapat didaur ulang. Kadang ada orang yang karena mampu beli macam-macam hal. Mohon maaf, moga-moga keliru. Kadang-kadang kan ibu-ibu itu suka belanja ya. Saya pernah diseringi seorang ibu, dia karena ya punya duit atau gimana, dia ke supermarket tuh tanpa list setiap apa beli. Sampai rumah itu, aku kok beli ini untuk apa sih? Karena ada promo itu loh. Wah itu kan, ini termasuk tidak cinta ekonomi ekologis. Beli apa yang di checklist saja yang dibutuhkan. Kadang orang, ini sepatunya promo padahal sudah punya 100 pasang, tambah sepatu satu lah. Buat apa? Sepatunya kan nunggu-nunggu kapan aku dipakai kok setahun hanya sekali. Kan kasihan sepatunya. Mengembangkan ekonomi alternatif dan seterusnya. Lalu, apa yang saya katakan sejak tadi mengenai belas kasih Allah yang adalah Hesed, Rahamim, Misericordia, Mercy, Compassion, itu semua ada dalam kitab suci Perjanjian Lama, juga dari tadi dalam bacaan pertama dikatakan di kitab Tawarikh bagaimana Allah mengasihi umat Israel meskipun mereka berdosa dengan mengutus Raja Koresh, ya.
Nah itu kemudian ini menjelma menjadi manusia. Belas kasih Allah atau Allah yang berbelas kasih itu menjelma dalam diri Yesus Kristus. Maka di sini saya tulis Yesus Kristus wajah belas kasih Allah. Belas kasih Allah adalah identitas dan jati diri Allah sendiri. Bentuk dan nama pribadi dan wajah dari belas kasih Allah adalah Yesus Kristus. Itulah ajaran Yohanes Paus II. Dia pernah berkata begini, dalam sejarah manusia, pewahyuan cinta kasih dan belas kasih Allah mengenakan bentuk dan wajahnya secara manusiawi, yaitu Yesus Kristus. Begitu pula Benediktus ke-16, Paus Benediktus ke-16 berkata, memang belas kasih adalah inti utama pesan Injil. Dan Paus Fransiskus, saya kutip di situ, berkata, Yesus Kristus adalah wajah kerahiman Bapa. Maka secara skematis atau lihat itu di sini, belas kasih Allah yang kita bicarakan sejak tadi mewujud, menampakkan dalam diri manusia, yaitu Yesus Kristus namanya. Dan itu kapan Yesus Kristus menghadirkan belas kasih Allah secara puncak, secara paling tinggi, waktu dia menderita sengsara, wafat, dan kemudian bangkit. Dalam peristiwa misteri Paskah, wafat kebangkitan Tuhan, hadirlah belas kasih Allah dalam puncaknya. Pertanyaannya, bagaimana Romo, Pastor, saya mengalami belas kasih Allah yang dikatakan tadi dalam perayaan Ekaristi. Ekaristi adalah saat kita bukan hanya mendengarkan belas kasih Allah dalam homili saya ini, mendengarkan kesaksian mengenai belas kasih Allah dalam kitab suci, tapi kita bisa menyentuh, menyambut tubuh Kristus yang adalah belas kasih Allah sendiri. Maka dalam bagian ini atau skema ini kelihatan dengan sangat jelas saat komuni suci, saat kita menerima tubuh Kristus, itu bukan menerima, ini kalau bahasa Jawa yang tahu, bukan iwak dalem Gusti. Kalau orang Jawa pasti senyum-senyum karena aneh. Itu seperti kalau kita di restoran atau di rumah makan pesan ayam goreng. Pasti ditanya oleh pramusajinya, Pak, Bu, mau makan pahanya atau dadanya atau kepalanya atau kepala pundak lutut kakinya dan seterusnya. Pasti begitu. Enggak, tapi pasti keliru. Pasti begitu, tapi kalau dalam komuni suci kita itu menerima seluruh diri Tuhan Yesus Kristus. Maka enggak bisa misalnya nanti habis komuni Bapak Ibu tanya, kamu dapat apanya Tuhan Yesus? Saya dapat kakinya Tuhan nih. Saya dapat kepalanya Tuhan itu, saya dapat pundaknya Tuhan. Enggak, itu salah. Roti suci itu menghadirkan tubuh Kristus dalam arti seluruhnya. Maka saya katakan di situ ya, dari kata soma maupun haima, darah, soma itu tubuh, haima itu darah, itu seluruh diri hidup Yesus Kristus. Maka menerima tubuh dan darah Kristus, lihat itu bagian biru, tapi ketutup wajah saya itu seluruh diri dan hidup Yesus Kristus yang mencakup seluruh peristiwa hidupnya, sabdanya, dari penjelmaannya, kelahirannya 30 tahun di Palestina, kemudian 3 tahun berkarya, sengsara, wafat, kebangkitan, kenaikannya ke surga, semuanya hadir, bahkan Deus Trinitas Allah Tritunggal ada dalam hosti suci yang kita terima. Jadi itu istimewa sekali kalau kita Ekaristi itu, menerima Tuhan seluruhnya. Maka itulah sebabnya, ini slide terakhir, orang yang menerima hosti suci itu berarti menerima seluruh sabda Tuhan, diri Tuhan. Nah, sabda Tuhan kan banyak sekali di kitab suci itu. Ambil saja yang paling terkenal tapi sekaligus paling susah, yaitu apa? Kasihilah musuhmu. Saudara-saudari, kalau komuni itu kan prodiakon atau pastor bilang tubuh Kristus. Kita jawabnya gimana? Amin. Amin itu setuju.
bahasanya sekarang ya siap gitu ya. Siap gitu. Nah, pas menerima hostia suci itu sebenarnya kita menerima semua hidup Yesus, tapi juga menerima semua sabdanya termasuk kata-kata tadi. Apakah kamu mau mengasihi musuh-musuhmu? Siap. De facto kan gitu, kita terima. Tapi apa yang terjadi kalau kita pulang? Lihat orang yang utang sama kita belum nyaur, gitu. Gak tahu malu. Padahal sudah menerima tubuh Kristus yang katanya siap katanya. Ini yang jadi berat komuni itu gak main-main. Saya katakan di situ komuni itu gak main-main. Maka romo pastor atau imam harus komuni duluan. Kenapa? Itu berarti pastor, imam siap untuk menjadi orang pertama untuk menghidupi semua sabda Tuhan. Maka berat. Saya kalau ngajar para frater itu ini berat ini. Maka kalau romo imam itu menerima komuni, dia nggak boleh bersembunyi gini. Tapi harus dilihat umat, karena saya siap untuk menghidupi semua sabda Tuhan. Nah, pada gilirannya juga siap dimartir. Karena pada abad-abad pertama ketika masih penganiayaan, itu uskupnya atau imamnya yang komuni pertama, dia duluan yang harus siap dimartir, ditembak. Jadi kalau habis misa ini, sudah siap para penembak untuk memartir kita dibunuh semua, maka saya yang harus dibunuh pertama. Habis itu siapa? Prodiakon. Habis itu kor. Nah, mestinya agak nanti anak-anak kecil loh, atau yang bapak-bapak, ibu-ibu senior tembak duluan, mulai urut yang sampai yang terkecil. Gitu. Jadi menurut siapa yang menerima komuni duluan, itu yang harus siap menghidupi dan mati untuk Kristus. Maka saya tulis nomor 2 itu, menerima komuni itu tidak main-main. Karena konsekuensinya berat. Maka ada 3 hal, hati kita penuh pertobatan sebaiknya, batin kita, 2 menghadap Tuhan dalam misa sepantas-pantasnya. Secara fisik tidak ngantuan, psikis tidak sedang marah, rohani persiapan batin dengan doa sebelumnya. Jadi misa datang sebelumnya misalnya, tidak telat misalnya. Lalu mewujudkan belas kasih Allah dalam pergaulan dengan sesama, perlakuan penuh hormat pada alam lingkungan. Dengan lain kata, kita menghidupi belas kasih dalam hidup sehari-hari yang konkret dengan mengasihi sesama, hormat pada alam, kita berusaha semuanya itu sebagai wujud belas kasih Allah. Ada buku yang kemarin juga dipakai rekoleksi, masih sisa 14 atau persen, tapi enggak tahu saya itu masih atau enggak. Saya merenungkan Misterium Paskale sebagai bahan yang merenungkan belas kasih Allah dalam misteri Paskah. Dan semoga kita semua dalam Ekaristi ini semakin mengalami belas kasih Allah yang semakin dalam, dan kita semakin boleh mewartakan belas kasih dalam hidup kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan.